Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita akan sama-sama masuk ke dalam satu pembahasan yang bertemakan melampaui kesia-siaan hidup. Ini diambil daripada kitab Pengkhotbah. Secara khusus kita akan lihat di dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang kedua. Namun prinsip yang kita pelajari itu adalah inti berita daripada seluruh kitab Pengkhotbah. Kita baca lebih dahulu kitab Pengkhotbah. Pasal 1 ayat 1 sampai 11 kita baca secara bergantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian baca ayat-ayat yang genap. Kemudian pasal 2 kita baca saja seluruh ayatnya karena pasal 2 ini adalah banyak mengandung kalimat-kalimat pengakuan daripada kesia-siaan hidup, tetapi juga di dalamnya ada makna yang ditemukan. Mari kita membaca lebih dahulu Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 secara bergantian. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang terakhir kita baca juga secara bergantian. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia.
Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca. Kami menyadari mengenai kehidupan kami yang penuh dengan kesia-siaan. Namun di pihak yang lain, di balik kesia-siaan itu ada tangan Tuhan yang menyertai setiap umat kepunyaan Tuhan. Sehingga kami tidak kehilangan makna hidup. Kami tidak kehilangan arah dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami dan terutama firman-Mu yang memimpin hidup kami. Pimpin sertai kami ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman ini. Dan biarlah firman ini menguatkan kami untuk boleh melangkah dalam hari-hari hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal pertama kitab Pengkhotbah sudah dimulai dengan kalimat sia-sia, sia-sia, dan sia-sia. Kemudian dalam pasal yang kedua ada tambahan di situ usaha menjaring angin. Nah, ini adalah sesuatu yang mengungkapkan realitas yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, kita akan lihat pengkhotbah itu adalah seorang yang menyelidiki, meneliti. Dari rangkaian peristiwa yang dia teliti, salah satunya adalah dia meneliti dirinya sendiri. Dan penulis daripada kitab Pengkhotbah itu kemungkinan besar adalah Salomo. Sehingga ketika kita membaca pasal yang kedua, itu adalah semuanya pengalaman yang dimiliki oleh Salomo. Yang berhikmat itu dan memiliki kekayaan dan segala kemegahannya melampaui raja-raja sebelum dia, bahkan melampaui papanya Daud. Namun di dalam kondisi yang demikian, si pengkhotbah atau Raja Salomo mengakui mengenai kesia-siaan pencarian makna hidup. Dia mencari makna hidup dari pekerjaan, mencari makna hidup dari hikmat manusia, mencari makna hidup dari dirinya sendiri, tapi dia tidak ketemu. Sehingga dia menyimpulkan bahwa di bawah matahari ini semuanya sia-sia. Nah, apa saja yang disampaikan oleh pengkhotbah yang tampaknya kelihatannya begitu pesimis, tetapi sebenarnya di balik itu semua ada suatu pengharapan yang begitu besar dan ada makna hidup yang begitu konsisten dinyatakan di dalam kitab Pengkhotbah. Nah, mari kita lihat mengenai hal sia-sia dalam pencarian makna hidup yang dinyatakan oleh pengkhotbah dari pasal 1 sampai dengan pasal yang kedua. Pertama, pengkhotbah sekalipun dia tidak banyak berbicara mengenai doktrin dosa, tetapi dia mengakui mengenai realitas tragis kejatuhan daripada manusia. Itu diungkapkan berulang-ulang dengan kalimat kesia-siaan, kesia-siaan. Kalau kita coba bandingkan di dalam Roma pasal 8 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22, di situ juga diungkapkan mengenai kesia-siaan sehingga ada penafsir yang mengatakan bahwa sangat mungkin Paulus ketika menulis Roma pasal 8 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23 itu backgroundnya adalah kitab Pengkhotbah.
Backgroundnya adalah kitab Pengkhotbah. Dengan menyatakan bahwa seluruh ciptaan telah ditaklukkan di bawah kesia-siaan. Ditaklukkan di bawah kesia-siaan. Kalimat ini adalah kalimat Rasul Paulus yang menggemakan kembali apa yang ada di dalam kalimat daripada kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan, kesia-siaan. Di dalam kitab Pengkhotbah ada 38 kali kata sia-sia diulang oleh kitab Pengkhotbah. Dan dalam bahasa Ibrani itu Hebel atau Habel. Jangan kasih nama anak Habel ya. Walaupun Habel itu tokoh iman ya. Tapi arti dari Habel itu adalah sia-sia. Saya juga heran kenapa Adam dan Hawa kasih nama anaknya sia-sia. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara lihat ya. Kesia-siaan menggambarkan realitas kejatuhan. Waktu Adam dan Hawa memberi nama anaknya Habel. Mereka di dalam pemikiran mereka, dalam bayangan mereka. Memang realitas kehidupan kami pasca kejatuhan begitu luar biasa rusaknya. Kekacauan terjadi dalam kehidupan kami. Ada erangan daripada hati, ada jeritan daripada hati manusia tentang begitu banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh karena kejatuhan manusia dalam dosa. Dan realitas ini sekali lagi diulang melalui kata sia-sia. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Pengkhotbah sekali lagi bukan berbicara mengenai doktrin dosa secara gamblang, tetapi mengungkapkan tentang realitas tragis kejatuhan manusia sehingga manusia kehilangan makna. Manusia kehilangan makna. Makna hidup manusia dicari di luar Tuhan. Makna hidup manusia, tadi saya katakan, dicari di dalam jeripaya pekerjaan mereka, hasil jeripaya mereka. Toh yang mereka temukan pun sia-sia. Di dalam diri mereka, di dalam harta kekayaan mereka. Toh yang mereka temukan pun sia-sia. Maka makna hidup mulai hilang ketika terjadinya apa yang disebutkan kejatuhan manusia di dalam dosa. Sehingga segala sesuatu sia-sia dari sudut pandang Pengkhotbah. Kedua, sia-sia pencarian makna hidup itu juga nampak di dalam kehidupan manusia. Yang dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 2 dan 12 ayat yang ke-8. Saudara lihat di situ dikatakan kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara ini mau dikatakan oleh Pengkhotbah dalam beragam kaitannya ya. Kalau kita lihat pasal 1 buka dengan kesia-siaan, pasal 12 kitab terakhir dari Pengkhotbah juga bicara tentang kesia-siaan. Nah, di dalam pembahasan kesia-siaan dalam kehidupan manusia itu dikaitkan dengan yang pertama adalah usaha manusia. Jeripaya yang tadi dikatakan ya, jeripaya, usaha, pekerjaan. Saudara tidak boleh mereduksi ini hanya kepada urusan pelayanan gerejawi, tetapi ini adalah pekerjaan secara umum, baik gerejawi maupun non gerejawi. Jadi yang dimaksudkan dengan pekerjaan jeripaya itu adalah sesuatu yang melingkupi seluruh usaha jeripaya manusia, termasuk di dalamnya adalah kesenangan dan kegembiraan hidup. Ketika orang bekerja, ya di dalam pasal yang kedua ada kegembiraan di sana, nikmatilah kesenangan dan seterusnya. Ada sukacita di sana, kalau kita baca dalam ayat yang ke-10, sukacita apapun ya dia alami itu oleh karena jeripayanya. Jadi dalam kondisi yang sedemikian, Pengkhotbah melihat bahwa ketika dia mencoba untuk menikmati kegirangan karena jeripayanya, ketika dia mencoba untuk menikmati hasil jeripayanya, toh di sana pun dia kehilangan makna. Dia kehilangan makna. Dia tidak mendapatkan apa yang disebut dengan makna yang sejati. Sehingga kalau kita coba bandingkan di dalam kalimat daripada Pengkhotbah dan juga 1 Korintus. Dia mengatakan bahwa dalam kesenangan, dalam kesukaan sekalipun ada kesia-siaan yang berarti bahwa dunia yang sementara ini adalah sesuatu yang akan segera berlalu. Sehingga ketika orang bekerja, orang memiliki hasil jeripaya, orang bersuka, orang bersenang, bergembira atasnya pun saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sementara. Itu sementara. Sehingga sekali lagi ya, kesia-siaan dikaitkan dengan jeripaya, kesia-siaan dikaitkan dengan kesenangan hidup karena hasil jeripaya kita, tapi itu sia-sia. Kenapa saudara? Karena di dalamnya dia mendapatkan adanya kesementaraan. Segala sesuatu akan lewat begitu saja. Coba Bapak Ibu punya uang banyak, harta banyak dan seterusnya ya. Atau saudara bekerja keras, gak harus punya harta yang banyak. Tapi toh pada akhirnya saudara menemukan kesenangan itu sedikit saja. Kenikmatan, kegembiraan atas itu sedikit saja. Waktunya terburu-buru untuk saudara menikmati. Dan bukankah itu menggambarkan kesementaraan? Kesementaraan.
Sehingga kesia-siaan terkait dengan sekali lagi usaha manusia dan kesenangan yang dihasilkan daripada jerih payah kita. Kenapa sia-sia? Karena semuanya akan berlalu, semuanya sementara. Tetapi juga dalam kaitannya dengan realitas kehidupan manusia yang sudah gelap ini, yang telah jatuh dalam dosa, maka di dalam pekerjaan itu kenapa juga disebutkan sebagai sia-sia? Jerih lelah kita begitu sia-sia karena dalam pasal yang kedua di situ disebutkan ada frustrasi. Nanti saya akan jelaskan ini lebih dalam. Dalam bekerja ada frustrasi. Dalam bekerja ada kemarahan. Saudara bahkan dalam studi, dalam pekerjaan saudara sebagai mahasiswa, saudara akan mengerjakan paper misalnya. Ada waktu saudara mengerjakannya dengan sukacita tapi banyak sekali kesusahan. Makanya pengkhotbah bilang kalau belajar makin lelah saudara. Itu pekerjaan yang berlelah-lelah. Sia-sia. Karena sekali lagi itu mengakibatkan frustrasi. Ada satu kemarahan yang bisa saja timbul ketika saudara itu ada dalam frustrasi. Saudara dalam rumah tangga, saudara lihat di situ ya. Kalimat daripada pengkhotbah, dia punya banyak gundik. Dia punya banyak biduanita dan seterusnya. Sesuatu yang menyenangkan dan menghiburkan. Tapi saudara lihat di situ ada semacam frustrasi yang juga muncul, kemarahan yang juga muncul, kesedihan yang juga dialami ketika dia mengatakan bahwa aku membenci hidup. Aku membenci hidup. Segala usaha jerih payahku, segala yang aku kerjakan, aku benci. Dia punya segalanya tapi di saat yang sama dia frustrasi. Sampai dia begitu benci. Saudara rumah tangga dalam pekerjaan kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak dan seterusnya. Saudara akan menemukan ada kebahagiaan tentu di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Tapi di dalam semuanya itu pun ada frustrasi. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan di sana. Sesuatu yang kemudian mengakibatkan kemarahan, kesedihan, kesepian, ketersendirian. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami ini dalam rumah tangga atau dalam kehidupan personal. Ketersendirian di tengah-tengah keramaian. Kegalauan jiwa di tengah-tengah kesenangan yang mungkin saudara dapatkan. Euforia yang saudara dapatkan dari hasil kerja saudara dan seterusnya. Tapi saudara seperti terasing. Maka ini yang disebut dengan kesedihan yang dialami manusia. Kemarahan, frustrasi dan semuanya itu juga dikatakan sia-sia. Sia-sia. Selain itu, kata sia-sia juga dikaitkan dengan pencarian pengkhotbah untuk memahami segala sesuatu. Ini bicara mengenai hikmat. Memahami segala sesuatu. Nah, kata sia-sia menunjukkan apa yang tetap tidak dapat dipahami atau tidak dimengerti oleh si pengkhotbah. Kalau saudara baca di dalam pasal 1, dia mengungkapkan sesuatu hal yang terjadi di dalam kondisi dunia, kondisi alam semesta, yang perputaran misalnya matahari terbit, matahari terbenam, angin bertiup ke selatan, lalu kemudian semua sungai mengalir ke laut dan seterusnya. Itu semua kan terjadi dari dulu sampai sekarang, saudara. Sesuatu yang terjadi secara tetap ya. Tetapi kemudian kita ada di dalamnya, kita kemudian mencoba untuk memaknai sesuatu yang berjalan secara konsisten dan tetap itu. Konsisten itu. Waktu dia ada di dalam dan dia mencoba memahaminya, dia menemukan bahwa semuanya sia-sia. Perjalanan di dunia ini toh tetap sama. Saya hidup dari zaman muda sampai dengan usia yang sudah lanjut, toh peredaran matahari tetap begitu. Sungai mengalir ke laut tetap begitu. Kondisi alam ini tetap sama dari dulu sampai sekarang. Di bawah matahari nggak ada yang berubah. Tapi persoalannya adalah di tengah-tengah kondisi yang tetap konsisten dan konstan itu, ada sesuatu yang tidak ditemukan oleh pengkhotbah. Apa makna hidup saya? Apa makna hidup saya? Semua berjalan dengan begitu teraturnya, begitu konstan dan konsisten. Lalu saya ada di dalam kondisi demikian. Lalu apa gunanya? Apa faedahnya bagi saya? Itu pertanyaan dalam ayat yang ketiga. Apakah gunanya manusia berusaha dan seterusnya di bawah matahari dengan segala konsistensi dan konstannya perjalanan daripada alam semesta ini? Apa gunanya? Apa faedahnya? Itu pertanyaan tentang makna hidup, saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara yang mengalami keadaan-keadaan demikian, saya kira ini bukan cuma pengalaman pengkhotbah, tapi kita semua ya sampai hari ini. Bagaimana melihat kesia-siaan di dalam keadaan, dalam beragam macam keadaan yang disampaikan oleh pengkhotbah. Maka di dalam hal yang ketiga yang dikatakan oleh pengkhotbah,
fakta yang terjadi bukan saja berbicara mengenai realitas kejatuhan, bukan saja keadaan kesia-siaan dalam hidup manusia, tetapi juga berbicara mengenai dosa dan kematian. Kalau kita membandingkan itu di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-29 saudara. Lalu kemudian Pengkhotbah pasal 2, pasal 3 dan seterusnya. Kita akan menemukan di situ bahwa Pengkhotbah bukan saja berbicara mengenai sekali lagi realitas kejatuhan, tragisnya itu. Kemudian berbicara mengenai chaosnya kehidupan manusia yang kehilangan makna itu. Tapi juga fakta adanya dosa dan kematian. Di situ dikatakan di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-29, mari kita baca sebentar. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-29 dikatakan di situ, lihatlah hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Mencari banyak dalih itu berbicara mengenai manusia yang kehilangan kebenaran asali. Seharusnya mereka terpaut kepada kebenaran Allah. Seharusnya mereka hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Tetapi kemudian manusia menyimpang daripada kebenaran. Sehingga kesia-siaan hidup. Itu juga ditemukan di dalam fakta bahwa manusia secara umum, secara universal adalah orang-orang yang menindas kebenaran. Orang-orang yang tidak takluk kepada kebenaran. Orang-orang yang mempelintir kebenaran itu sendiri. Di dalam kesengajaannya mereka. Kalau saudara dan saya membandingkan itu di dalam Roma pasal yang pertama ayat 18 sampai dan ayat yang selanjutnya saudara. Paulus berbicara dengan begitu jelas mengenai fakta manusia yang mempelintir kebenaran atau menindas kebenaran saudara. Dan Pengkhotbah mengatakan kenapa kita kehilangan makna? Karena kebenaran tidak pimpin hidup kita. Mengapa kita kehilangan makna yang sejati, tujuan hidup yang sejati? Oleh karena kebenaran itu kita tindas. Bukan karena kebenaran tidak ada. Allah telah menciptakan manusia dengan kejujuran. Ini berbicara mengenai creation. Allah menciptakan manusia dalam kekudusan, dalam kebenaran asali, dalam kekudusan. Namun fakta dosa mengakibatkan mereka tidak tinggal, tidak dipimpin oleh kebenaran. Dan itu sebabnya kita kehilangan makna hidup. Saudara, masalah postmodernisme, post-truth dan seterusnya saudara. Itu adalah masalah tentang kebenaran. Bicara tentang kebenaran saudara. Orang kehilangan makna, kehilangan tujuan hidup. Karena sekali lagi mereka tidak berpaut kepada kebenaran. Bukan karena kebenaran itu tidak diberikan Allah. Sudah diberikan tetapi ditindas oleh manusia. Bahkan bukan cuma itu, fakta kematian. Mengakibatkan kehilangan makna. Kalau tadi kita membaca di dalam pasal yang kedua, saudara, saya menemukan di sana bahwa Pengkhotbah mengatakan bahwa sia-sia hidup antara orang yang berhikmat dengan orang yang bodoh. Memang hikmat itu memberikan terang bagi kita. Tapi fakta yang sama di antara orang berhikmat dan orang bodoh apa saudara? Sama-sama mati. Orang bodoh mati, orang berhikmat juga mati. Maka Salomo bilang, untuk apa saya punya hikmat? Toh hikmat tidak menyelamatkan saya. Jadi hikmat itu apa gunanya bagi saya? Apa faedahnya bagi saya? Toh pada akhirnya kematian akan merenggut kita. Saudara, kalau dengan cara pikir yang seperti ini, maka saudara menyadari sekali lagi, Pengkhotbah mencoba memberikan kepada kita, presentasi kepada kita. Realitas sebenarnya kehidupan manusia. Keadaan sesungguhnya manusia. Kalau engkau dan saya hidup tanpa Tuhan, kehidupan kita begitu amat mengenaskan. Berakhir dengan kematian tanpa pengharapan, tanpa makna hidup, tanpa arah yang jelas, saudara. Maka dosa dan kematian dibicarakan juga oleh Pengkhotbah untuk menggambarkan bahwa fakta ini membuat manusia sekali lagi kehilangan makna hidup. Yang keempat, saudara, saya lihat di situ. Kegembiraan dan frustrasi dalam kerja yang tadi saya sudah sempat singgung di dalam kata sia-sia di awal. Kegembiraan dan frustrasi kerja. Kalau kita membaca dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 dalam creation, kerja adalah pemberian karunia dari Allah kepada Adam untuk Adam itu kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi dosa mengakibatkan Adam bekerja keras dengan sesuatu yang sangat menyakitkan, hasil yang sangat menyakitkan. Itu Allah sudah bicara dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19.
Nah, pengkhotbah itu menariknya di dalam pasal 2, dia mengalami dua macam realitas. Kerja dapat memberikan kegembiraan dan kepuasan, tapi di saat yang sama kerja juga dapat memberatkan dan menyusahkan. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang merupakan konteks yang dibahas oleh pengkhotbah, yang diangkat oleh pengkhotbah untuk menggambarkan, sekali lagi menekankan mengenai kesia-siaan. Sekarang Bapak Ibu lihat di sini. Saya bahas mengenai kerja, tapi sekali lagi ini dilihat dari kacamata pengkhotbah, itu kerja umum ya saudara. Tidak cuma gereja saja, tapi seluruh kerja yang dikerjakan oleh manusia di bawah matahari. Nah, mari kita lihat satu persatu ya. Kerja dalam realita yang berdosa, yang dibilang sia-sia itu. Pengkhotbah tahu bahwa di satu pihak dia bisa bersuka cita, tapi di pihak lain ini begitu menyusahkan, melelahkan dan sia-sia. Nah, kata membenci hidup tadi ya saudara, itu diungkapkan dalam kata membenci hidup. Dalam bahasa Ibrani-nya itu saudara mengacu kepada pengertian ini. Menyatakan kesadaran akan hidup yang penuh dengan kerja keras dan kesulitan serta kekecewaan tanpa henti. Itu sebabnya kenapa pengkhotbah bilang sia-sia. Frustrasi. Marah. Kenapa saudara? Karena kata membenci hidup di dalam bahasa Ibrani ayat yang ke-17a pasal 2. Itu menyatakan bahwa dia sadar hidup yang dia jalani itu kerja keras, penuh dengan kesulitan, kekecewaan tanpa henti. Tadi kami baru ketemu dengan salah satu ibu yang pulang dari Amerika, lalu dia berbicara begini. Banyak orang menginginkan hidup di luar negeri. Mereka pikir hidup di luar negeri itu nyaman. Tetapi waktu dia pulang dia cerita kepada kami. Orang yang hidup nyaman itu di luar negeri kalau dia punya duit banyak. Tapi kalau kayak kita yang pas-pasan ini, itu kerja kayak kuli. Lalu dia pergi ke rumah-rumah orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah saudara. Itu dia lihat rumah-rumahnya itu kayak rumah-rumah susun. Yang jelek minta ampun. Kerja pagi sampai malam, salju apa segala macam gak peduli, pokoknya harus kerja kayak kuli. Dia bilang begini, masih baiklah Bu kita di Indonesia daripada di luar negeri Bu. Aduh di luar negeri setengah mati. Apa yang mau diungkapkan di situ saudara? Masalah kerja keras, kesulitan, kekecewaan tanpa henti. Saudara mau kerja keras, mau Grab kah? Atau mau apa saja, saudara akan ketemu ada kekecewaan di sana. Kemarin saya pulang dari Spring Garden, salah satu sekolah swasta yang kami layani di Jababeka. Lalu dalam perjalanan saya naik Grab ke sini, saya tanya sama bapak itu, Pak, bapak Grab, bapak punya rumah di mana? Oh saya punya rumah di Jakarta Utara. Ih sampai Jababeka. Iya Bu, karena saya dapat pesanan ke sana. Terus sekarang saya tunggu dari pagi Bu, saya sudah putus asa. Karena uang sudah habis, pakai untuk isi bensin. Dia lagi tunggu penumpang untuk balik ke Jakarta. Tapi sampai siang hari gak ada. Dia bilang, ibu lah orang pertama yang pesan dari Jababeka pergi ke Jakarta. Terus dia mulai cerita pengalaman dia sebagai sopir Grab, lalu sebagai sopir Gokar dan seterusnya. Apa yang ditemukan di sana saudara? Kalau saudara simpulkan, ada semacam kekecewaan. Kekecewaan menjalani rutinitas, kerja keras dan seterusnya tapi gak punya hasil. Makna itu tidak dimaknai di sana saudara. Gak ada sama sekali makna yang ditemukan di sana. Yang mereka mau adalah mereka dapat duit saat itu, mereka cukup untuk makan minum saat itu, tapi selesai di situ dan tidak punya makna sama sekali. Maka pengkhotbah mengatakan, aku membenci hidup. Karena hidup itu penuh dengan kerja keras, kesulitan dan kekecewaan tanpa henti. Bahkan menyatakan kondisi jiwa yang tidak pernah puas dan bahagia dalam hidup di bawah matahari. Saudara punya begitu banyak harta sekalipun seperti pengkhotbah punya begitu banyak harta. Dia tidak akan mendapatkan kepuasan di dalam harta tersebut. Maka dia kehilangan makna di sana. Ketidakpuasan, ketidakbahagiaan, ketidakcukupan untuk apa yang kita miliki hari ini. Sekalipun itu dalam kelimpahan. Apalagi dalam ketidaklimpahan. Kalau dalam kelimpahan saja sudah tidak puas, apalagi dalam kekurangan. Berapa kita tidak puas, saudara? Berapa kita akan merasa tidak cukup dan tidak cukup. Tidak bahagia. Tidak bisa menikmati. Mungkin akan saudara pikir kalau kita punya gaji. Hari ini misalnya saudara punya gaji UMR 4-5 juta. Saudara tidak tentu juga bahagia dengan yang saudara punya hari ini. Karena saudara punya banyak keinginan dalam hati saudara.
untuk dipuaskan, bukan? Maka itu akan membuat kepuasan, tingkat kepuasan yang terus-menerus mencari dan mencari kepuasan demi kepuasan yang tidak pernah puas. Ingin naik gaji, tapi waktu naik gaji pun belum tentu saudara puas. Maka dalam konteks seperti ini, pengkhotbah bilang, aku benci hidup. Karena semua yang aku punyai, segala kelimpahan yang aku punyai, tiap-tiap waktu aku tambah terus, emas perak aku punya semua berkelimpahan. Toh aku gak dapat makna hidup. Tidak bisa dinikmati hidup itu. Nah, kata membenci yang digunakan dalam ayat yang ke-18a dengan kata yang sama tapi nuansa berpikirnya berbeda. Saudara lihat di situ, menyatakan kepuasan sementara terhadap kerja keras dan hasil kerja keras. Kalau sebelumnya dikatakan bahwa jiwa tidak puas, jiwa tidak bahagia. Tetapi di dalam kata membenci selanjutnya dikatakan bahwa ada semacam kepuasan sementara terhadap kerja keras dan hasil kerja keras. Kepuasan sementara adalah kesia-siaan. Kepuasan sementara inilah sesuatu yang dibenci oleh pengkhotbah. Matthew Henry pakai ilustrasi anak kecil. Anak kecil itu kalau dikasih mainan, awalnya dia suka cita main. Tapi waktu dia menikmatinya tuh pendek. Sehingga waktu dia main sesaat, lama-lama bosan dia. Pengen lagi ganti yang baru. Pengen lagi ganti yang baru, saudara. Apa yang dimaksudkan di sini, saudara? Kepuasan sementara itu mirip seperti kepuasan anak yang pendek itu. Dan kepuasan sementara ini adalah sesuatu yang sia-sia dan dibenci oleh pengkhotbah. Kenapa? Karena tidak kekal. Tidak kekal, saudara. Kepuasan sementara, kenikmatan sementara, apa gunanya? Kalau sementara saja. Saudara, coba saja waktu di Natal ya. Waktu Natal itu kita kayak semacam punya euforia, sukacita tertentu ya. Tapi begitu lewat momentum Natal, saudara, kayaknya hati kita biasa-biasa lagi. Ya kan, biasa-biasa lagi. Kayaknya kita tuh dibentuk, dikondisikan oleh situasi. Begitu sudah lewat situasi itu, momentum itu ya sudah lewat saja begitu. Jadi saudara, apa artinya? Kepuasan, kebahagiaan sementara. Dibenci oleh pengkhotbah karena sekali lagi tidak memiliki nilai kekekalan. Lalu kata membenci dalam ayat 18a itu berbicara mengenai kejenuhan. Jenuh. Bapak Ibu pernah jenuh? Pelayanan jenuh? Wah, ini jangan angkat tangan sekarang. Nanti Bang Beni di sini, Pak Vence di sini pusing ngatur penata layannya. Jenuh, saudara. Tapi ini bukan cuma di gereja ya. Kemarin kami konseling satu orang, dia itu ajudan. Salah satu pembesar di Mabes Polri. Kalau ajudan itu kan penting, saudara. Dia kemana-mana dia ikut terus ya. Terus kami tanya sama dia. Selama kamu ikut bosmu itu, atasanmu itu bagaimana? Kamu nikmati tidak? Dia sebutkan hal-hal positif. Tapi terus saya tanya, sekarang bagaimana? Setelah lewat 3-4 tahun. Saya terus terang, Bu, jenuh. Jenuh sekali. Sedang bukannya kamu dapat kenikmatan. Banyak hal yang kamu ceritakan yang bagus-bagus. Bahkan uang yang kamu dapat lebih daripada yang seharusnya. Dia bilang, tapi Bu, saya sampai di tingkat jenuh. Benar-benar sudah gak tahu lagi mau bagaimana. Akhirnya dia minta bosnya untuk pindah ke Bareskrim. Ini di Mabes Polri, saudara. Nah, waktu saya dengar yang seperti ini, saudara. Setiap saudara dan saya ketika bekerja dalam rutinitas saudara, entah sebagai ibu rumah tangga, entah sebagai pekerja, entah sebagai pelayan Tuhan, saudara akan sampai kepada titik jenuh, burn out dan seterusnya. Nah, waktu saudara sampai kepada titik bosan, titik jenuh, saudara kecewa bahkan di tempat kerja saudara di bawah matahari itu saudara. Yang sudah jatuh dalam dosa, realita yang sudah jatuh dalam dosa. Saudara jenuh, saudara kecewa. Saat itu pengkhotbah bilang, aku benci. Aku benci dengan kejenuhan itu. Aku benci dengan segala kejemuan yang aku rasakan. Karena dia kehilangan kenikmatan. Jenuh atau jemu mengakibatkan saudara kehilangan kenikmatan. Waktu saudara dalam pergumulan personal saudara ya. Tidak harus dengan pekerjaan dan seterusnya. Waktu saudara rasa hampa, saudara rasa jenuh dalam jiwa saudara. Saudara mau makan apa saja, biar makanan enak di depan mata saudara, saudara gak bisa nikmati. Karena jenuh, ada kehampaan, ada kekosongan dalam diri saudara.
Sehingga itu yang dikatakan oleh pengkhotbah, aku benci keadaan ini. Kenapa aku rasa hampa? Kenapa aku rasa kosong? Padahal aku punya segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, ini fakta kejatuhan. Fakta kesia-siaan hidup. Sehingga pengkhotbah bilang, aku putus asa. Pasal 2 ayat 20a. Dengan demikian aku mulai putus asa. Mulai putus asa dengan segala fakta yang aku alami. Ini raja yang paling agung ya, dalam arti dia punya kebesaran yang lebih besar daripada Raja Daud. Seorang yang lebih berhikmat daripada raja-raja sebelumnya. Bahkan raja-raja sesudah dia. Tetapi dia masih mengatakan, aku putus asa, mulai putus asa. Yasa. Saudara, ini bicara mengenai menyatakan ketiadaan pengharapan dalam kesibukan duniawi. Bapak Ibu pernah padat pekerjaan? Sibuk dengan segala rutinitas kegiatan saudara. Wah, kerja di sini, kerja di sana, panggilan ini, panggilan itu, padat, ya. Tapi dalam kepadatan, saudara kehilangan makna. Dan itu disebut dengan kehampaan. Kekosongan, saudara. Siapa yang akan isi itu kalau bukan Tuhan? Maka ini yang diungkapkan oleh pengkhotbah. Sibuk sih, banyak sih pekerjaan. Gak habis-habis pekerjaan itu. Tapi di saat yang sama, dalam kesibukan, saudara kehilangan makna. Itu sesuatu yang mengerikan. Sangat mengerikan. Dan itu disebut sebagai kesia-siaan. Maka di sini dalam ayat-ayat yang kita baca pasal 2, pengkhotbah memberitahukan kepada kita mengenai alasan kerja keras jeripaya manusia itu tidak memberikan kepuasan yang sejati. Kehilangan makna yang menyebabkan engkau dan saya mengalami kesia-siaan hidup. Di situ dikatakan bahwa kerja keras atau jeripaya kita merupakan kutukan dari Allah. Ayat yang ke-17 ya. Di situ dikatakan, oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ini adalah kalimat yang menggambarkan kutukan Allah atas jeripaya usaha pekerjaan manusia. Nah, usaha atau jeripaya di situ dalam bahasa Ibraninya amal mengacu pada kerja dan hasil kerja. Ya, kerja dan hasil kerja. Kenapa itu adalah sesuatu yang menjaring angin? Usaha menjaring angin, saudara. Karena kerja itu sekali lagi dikatakan menguras pikiran, perhatian yang meletihkan, beban yang semakin hari semakin menindih kita. Kesibukan yang kemudian menguras, mengambil kebahagiaan kita dan kemudian membuat engkau dan saya mengalami kesusahan dan kesedihan semata. Nah, ini adalah sesuatu yang kita sebut dengan kehilangan makna ya di tengah-tengah kesibukan kerja, usaha kerja keras kita. Lalu yang kedua, pengkhotbah bilang, kenapa kerja tidak memberikan kepuasan sejati? Karena para pekerja tidak memiliki kontrol atas usaha atau jeripayanya sendiri. Kalau kita lihat di dalam ayat 18b, di situ dikatakan, sebab aku harus meninggalkannya, hasil pekerjaanku yang begitu luar biasa berlimpah itu. Aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Bapak Ibu pernah gak kerja keras habis-habisan? Bukan cuma Bapak Ibu yang nikmatin, tapi Bapak Ibu harus sisakan untuk orang lain yang gak kerja keras. Entah adik kita kah? Entah penerus pewaris kita. Dia gak lelah-lelah loh kerja keras. Kita yang setengah mati kerja keras, dia enak-enak. Bikin emosi gak Bapak Ibu? Emosi kan? Kita kerja keras, kita kumpul uang banyak-banyak, kita semuanya kita punya. Tetapi orang yang mewarisinya enak-enak terima, dia gak lelah-lelah kerja. Ini pun dikatakan kesia-siaan dan menggambarkan kita tidak bisa mengontrol jeripaya kita. Semua yang kita kerjakan dan hasil kerja kita nggak bisa genggam dan mengontrolnya sepenuhnya. Tidak bisa, saudara ya. Di situ dikatakan bahwa hasil usaha atau segala keuntungan yang diperoleh dapat jatuh kepada orang yang tidak berlelah untuk keuntungan atau hasil jeripaya itu. Dan yang paling persoalan adalah tentang cara pewaris itu mengelola hasil kerja kita. Apakah orang itu adalah orang yang berhikmat atau orang bodoh? Kalau dia orang berhikmat, puji Tuhan ya. Harta waris kita berikan kepada dia, dia bisa kelola itu. Dia bisa kemudian melipat kali gandakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau dia bodoh, saudara, dia habisi itu. Dia pakai foya-foya seperti anak bungsu itu, saudara. Habis semua, saudara. Maka orang yang bekerja
seperti Salomo dengan hasil jeripaya yang dia sudah kumpulkan sepanjang hidupnya. Saudara, itu membuat dia stres. Nanti kalau dia mati, anak yang meneruskan bagaimana? Oh, Bapak Ibu, ini sesuatu hal yang kita harus akui dalam perjalanan kehidupan kita ya. Bapak Ibu yang sudah jadi orang tua, gak tahu kan warisan apa kepada anak-anak. Apapun aset yang Bapak Ibu tinggalkan, Bapak Ibu harus perhitungkan. Anak kita itu diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengelola atau tidak. Jangan-jangan dia adalah orang yang dipakai iblis untuk hancurkan apa yang kita wariskan yang baik itu. Ini menjadi tingkat stres yang cukup tinggi bagi pengkhotbah. Dan pengkhotbah mengatakan bahwa ini pun adalah sesuatu yang sia-sia dan menyatakan, saya walaupun kerja keras, saya punya hasil kerja keras yang begitu baik, tapi saya tidak bisa kontrol. Ya. Ketiga, kerja keras tanpa istirahat ini pun sesuatu yang sia-sia. Ya. Pekerjaan menyebabkan hati tidak tentram. Di situ dikatakan dalam ayat yang ke-23, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Sudah pulang kerja sampai di rumah hati tetap tidak tentram. Pikiran tetap jalan. Gak berhenti kerjanya. Anda senyum-senyum. Berarti benar terjadi ya. Tidak tentram, pulang sampai rumah pikiran tidak tenang, saudara. Di otaknya terus ada dalam pekerjaan, saudara. Nah, ini sesuatu yang tidak baik ya. Pekerjaan melibatkan aktivitas fisik dan mental yang luar biasa di siang hari. Tetapi sekali lagi pekerjaan mengakibatkan tidak pernah ada istirahat. Di situ ada perjuangan batin, ya, berpikir terus, bahkan sampai di malam hari ada kegelisahan dalam jiwa. Dan ini dikatakan sebagai kesia-siaan. Saudara bisa bayangkan ya, pengkhotbah itu raja, anak Daud. Dia harus memikirkan dengan begitu banyaknya seluruh pekerjaan yang ada di dalam kerajaannya. Baik militer, politik, ekonomi, wah itu banyak sekali saudara. Sehingga itu menyibukkan pikiran dia dan membuat dia tidak bisa istirahat. Dan dalam hal ini saudara lihat pada akhirnya pun kita akan mengalami kematian. Sehingga pengkhotbah mengatakan dalam kesemuanya ini pekerjaan, jeripayah yang aku lakukan dan semua manusia lakukan di bawah matahari adalah kesia-siaan. Pekerjaan menjaring angin, sesuatu yang tidak punya faedahnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menemukan faedah, makna. Bagaimana engkau dan saya dapatkan itu di dalam proses kehidupan kita yang penuh dengan kesia-siaan ini. Mari kita lihat pengkhotbah berbicara mengenai hal ini. Pengkhotbah 2 ayat 4 di situ dikatakan, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Ini pertanyaan retorika yang gak butuh jawaban, tetapi saudara sudah tahu jawabannya apa. Dengan kata lain, pengkhotbah mengatakan bahwa Allah adalah pusat kehidupan manusia. Dalam keluarga, dalam kerja, dalam ibadah, dalam studi dan segala apa yang kita kerjakan, Allah adalah pusatnya. Dan justru inilah yang merupakan makna hidup yang sejati. Siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Dengan kata lain, hanya di dalam dia saudara dapat menemukan kenikmatan hidup. Saudara dapat menemukan makna hidup yang sejati. Maka penemuan makna hidup sekali lagi dengan menempatkan Allah pada pusatnya. Kita lihat ada beberapa poin yang pengkhotbah itu katakan. Yang pertama, pengkhotbah mengatakan jika Allah menjadi pusat kehidupan kita dan yang memberikan kepada kita makna dan kenikmatan hidup. Itu berarti kita mengakui kedaulatan Allah dalam segala sesuatu. Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-24b. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Ini pun dari tangan Allah. Ini itu apa saudara? Ini itu yang dimaksudkan jeripayah. Jeripayah. Segala sesuatu yang dia lakukan, bahkan makan minumnya dia, bersenang-senang, semuanya dari tangan Allah. Segala yang baik
yang dinikmati manusia, termasuk kerja keras, segala hasil kerja keras adalah pemberian Allah semata. Kata bersenang-senang dalam bahasa Ibrani itu to look upon the good. Saudara, ini kata yang digunakan di dalam kitab Kejadian pasal pertama. Ya, kita lihat sebentar ya, ketika Allah menilai seluruh ciptaannya. Di situ dikatakan ayat yang ke-5. Kejadian 1. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ya, kita lihat itu adalah suatu kata-kata yang menggambarkan tindakan Allah dalam penciptaan. Kemudian kita lanjut di dalam ayat pasal 1 ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara lihat di situ sungguh amat baik, Ibrania tov. Maka bersenang-senang di dalam pasal 2 kitab Pengkhotbah ayat 24 menggemakan creation. Dari mana saudara menikmati segala pemberian Tuhan? Dari mana saudara bisa memiliki makna hidup, kesenangan itu di tengah-tengah kondisi yang tadi ada kekecewaan, ada frustrasi, ada kesedihan, ada kehampaan hidup. Kuncinya adalah saudara dan saya mengakui Allah yang mengatur kehidupan kita, yang memprovidensiakan segala sesuatu dalam kehidupan kita sehingga kita dapat merasakan kepuasan, kecukupan, puas, kebahagiaan. Karena kita tahu bahwa hari ini kalau kita dapat keuangan kita sekian, hasil kerja kita sekian, itu datangnya dari tangan Tuhan. Tukang becak mungkin pulang hari ini gak punya hasil apa-apa. Dia kerja dari pagi sampai malam tapi dia gak bawa hasil apa-apa. Pun itu harus disyukuri. Karena itu adalah bagian daripada pemberian Tuhan, pengaturan Tuhan. Walaupun kita rasa tetap kurang. Tetapi saudara dan saya lihat di sini, pengakuan akan providensia Allah membuat engkau dan saya bisa menikmati keadaan yang bahkan paling buruk dalam kehidupan kita. Bahkan itu adalah sesuatu yang merupakan kekurangan. Maka bersenang-senang sekali lagi melihat kepada apa yang baik. Kekurangan kita membuat engkau dan saya berdoa dan minta kepada Tuhan. Sehingga dikatakan to look upon the good. Memandang kepada kebaikan dari tangan Tuhan. Kalau saudara jadi tukang becak, saudara kerja keras dari pagi sampai malam, pulang gak dapat uang. Apa yang saudara lakukan? Itu menjadi kesempatan bertelut dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dari tangan-Mu lah segala sesuatu dan hasil kerja. Beri kepada kami, keluarga kami, kecukupan. Saudara, ini sesuatu hal yang kami sendiri belajar dari Pak Tong waktu dia cerita mengenai mamanya. Ketika mamanya tidak punya uang, saudara dia masuk kamar, dia berdoa. Dia bilang, Bapa di surga, Engkau tahu aku tidak punya suami. Tapi Engkaulah Tuhan, Bapa yang memelihara hidup kami. Beri kami uang untuk kami cukup. Dia tidak punya uang, saudara. Membiayai anak-anak. Ini mama daripada Pak Tong. Sehingga saudara, dalam keadaan kekurangan, kalau saudara mengakui bahwa Allah memprovidensiakan saudara dari kerja keras saudara dan segala hasilnya, bahkan saudara tidak bawa pulang uang, itu adalah kesempatan untuk bertelut supaya minta Tuhan, Tuhan beri kami kebaikan-Mu. To look upon the good. Beri kami Tuhan. Saudara, itu membuat saudara dan saya menikmati Tuhan dan menikmati makna hidup itu. Baik dalam kelimpahan ataupun dalam kekurangan. Kemudian hal yang baik maupun yang buruk adalah bagian dari ketetapan Allah. Tadi saya sudah katakan dalam ayat yang ke-25. Ya. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Ini kalimat dari Pengkhotbah yang kemudian ditulis ulang oleh Tremper Longman Tree. Ini ahli perjanjian lama. Dan dia mengatakan bahwa kehendak Allah adalah penentu ultimat bagi kehidupan manusia. Dan manusia tidak memiliki kuasa dan kendali atas segala sesuatu. Itu sebabnya saudara tidak memiliki kendali atas saudara punya hasil kerja. Sekalipun mungkin saudara sudah punya teken kontrak. Saudara punya teken kontrak dengan perusahaan, saudara punya teken kontrak dengan tempat saudara bekerja dan seterusnya. Tapi ingat bahwa bukan saudara, bukan bos saudara
yang memiliki kendali atas itu semua. Siapa yang tahu kalau tiba-tiba saudara punya perusahaan itu bangkrut? Ada salah satu daripada jemaat kita yang sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Ketika dia bekerja, dia punya hasil pekerjaan begitu luar biasa. Sehingga waktu dia ambil keputusan masuk jadi hamba Tuhan, dia sudah punya rancangan. Karena dia punya keuangan cukup banyak, saudara. Dia sudah punya rancangan, dia masuk jadi hamba Tuhan, dia akan sekolah, lalu kemudian dengan keuangan yang dia punya itu dia akan selesaikan studinya dia. Ternyata sebelum dia masuk ke studi teologi, yang terjadi adalah perusahaannya bangkrut. Lalu keuangannya habis. Mau bagaimana pesangon gak dapat, saudara. Rencananya dia buyar semua. Ini yang saya katakan bahwa kita tidak memiliki kuasa dan kendali atas hidup kita. Bahkan mungkin saudara punya posisi dan jabatan yang sedang bagus-bagusnya. Saudara tidak tahu bahwa bisa saja Allah mengizinkan terjadinya stroke, sakit yang tiba-tiba melanda kita dan akhirnya saudara tidak punya kekuatan untuk menjalani kehidupan kita dan pekerjaan kita. Lalu siapa pelihara hidup kita? Itu sebabnya ketika saudara ingin menemukan hidup saudara di dalam makna hidup yang benar, akuilah kedaulatan Allah dalam segala sesuatu. Apa yang kita punya itu datang dari tangan Tuhan. Dia yang mengaturnya bagi kita. Dia yang menjadi penentu ultimat bagi kehidupan kita. Sehingga kita tidak mudah frustrasi, mengeluh. Kalaupun frustrasi, tetap saudara bisa melihat akan anugerah Tuhan di tengah-tengah situasi yang sukar itu. Karena sekali lagi, kata bersenang-senang, to look upon the good, adalah pemberian Allah di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal. Kedua, menemukan makna hidup yang diberikan oleh kitab pengkhotbah kepada kita adalah ketika Allah mengaruniakan kuasa untuk menikmati hidup bagi umatnya di dalam Dia saja. Untuk menikmati hidup itu bukan hasil dari kemampuan manusia. Tetapi menikmati hidup adalah hasil daripada pemberian Tuhan. Saudara mungkin punya pekerjaan dan hasil pekerjaan yang begitu bagus. Tapi tidak tentu punya kuasa untuk menikmati. Maka menikmati adalah sesuatu yang merupakan pemberian daripada tangan Tuhan. Sekali lagi paradoks yang dibicarakan di sini ya. Kenikmatan hidup di dalam dunia sekarang di tengah-tengah kesusahan, kesedihan, keputusasaan dalam pekerjaan. Tetapi di saat yang sama ada kenikmatan, ada kata bersenang-senang. Yang berarti Allah kita adalah Allah yang memberikan kepada saudara kenikmatan fisik, makan dan minum. Tetapi juga kenikmatan rohani. Relasi dengan Allah dan firman-Nya. Ini adalah suatu paradoks kehidupan orang percaya yang ada di tengah-tengah dunia. Sehingga saudara tidak kehilangan makna karena kehadiran Tuhan di sana. Dia boleh memberikan kepada saudara cara mengelola misalnya ya. Di dalam konteks daripada Salomo. Cara mengelola daripada segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada dia. Lalu kemudian kemampuan untuk menikmati apa yang Allah berikan. Saudara kalau kita perhatikan kehidupan daripada Salomo secara khusus, saudara sampai dengan dia mati, itu dia menikmati kekayaannya dia. Kejayaannya dia. Walaupun lepas daripada Allah hukum dia karena hatinya dicondongkan kepada istri-istrinya, punya ilah-ilah ya. Lepas daripada itu, tapi saudara lihat dari sampai kematian Salomo, Salomo itu menikmati kekayaannya. Sekali lagi, menikmati itu bukan soal saudara punya banyak. Tetapi menikmati itu berkaitan dengan saudara melihat kehadiran Allah dalam hidup saudara. Saudara merasakan dan menikmati suatu pengalaman eksistensial dengan Tuhan di mana Allah lah yang menjadi penentu, pengatur dalam kehidupan saudara. Jadi menikmati segala yang Allah berikan tidak sama dengan memiliki banyak. Atau mengumpulkan dan menimbun banyak harta, tidak. Tetapi lebih tepat menikmati kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan saudara. Dan kemudian saudara melihat pimpinan firman-Nya dalam kehidupan kita. Sehingga itu membuat engkau dan saya dapat menikmati makan minum kita, hasil kerja kita. Tetapi juga di saat yang sama tidak kehilangan relasi kita dengan Tuhan kita. Ketiga, pengkhotbah bilang menemukan makna hidup. Itu berbicara bahwa Allah berkuasa untuk mendistribusikan kekayaan duniawi berdasarkan kehendaknya. Ini adalah cara pandang kita dan tujuan hidup kita. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-26, itu kata-kata tuh unik ya saudara ya. Di situ dikatakan karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat,
pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Saudara lihat, orang berdosa tidak punya kuasa menikmati apa yang Allah berikan bagi mereka. Karena mereka kehilangan kehadiran Tuhan di sana. Kehilangan Allah sebagai pusat hidup mereka. Tapi juga saudara perhatikan, orang berdosa tugasnya apa saudara? Menimbun harta yang banyak, tapi Allah pakai harta itu untuk layani umat Tuhan. Ini adalah sesuatu yang menggambarkan bahwa pendistribusian kekayaan duniawi saudara itu datang dari tangan Tuhan saja. Allah mengatur semuanya untuk siapa kekayaan itu akan digunakan. Dan itu membuat engkau dan saya sebagai orang-orang percaya ketika menghidupi kehidupan ini saudara harus lihat di situ. Allah memberikan kepada saudara bukan kekayaan, tetapi yang diberikan kepada kita adalah apa? Hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. 3 hal ya saudara. Hikmat adalah sesuatu skill yang Allah berikan untuk menerapkan firman, menerapkan kebenaran dalam kehidupan kita. Dan hikmat ini Allah berikan berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Tentang kebenaran Allah. Yang tadi ditindas oleh manusia sehingga manusia kehilangan makna. Hikmat berkaitan dengan pengetahuan akan kebenaran. Hikmat tidak mungkin ada kalau kebenaran tidak pimpin dia. Maka pengenalan kepada kebenaran memungkinkan seseorang dengan hikmat Allah mengatur segala sesuatu sehingga dia memiliki kesukaan, kesenangan. Dan di saat itulah dia menikmati apa yang Allah berikan. Beda ya dengan orang berdosa ya. Orang berdosa gak punya hikmat, gak punya pengetahuan, gak punya kesukaan. Tapi semua yang dia kumpulkan disiapkan Tuhan untuk layani orang percaya. Saudara, ini semacam suatu pilihan yang Allah berikan kepada kita. Waktu saudara ada di dunia ini dan saudara bekerja, mencari hasil daripada pekerjaan saudara, ada 2 hal yang saudara akan temukan pilihannya. Saudara mau jadi orang yang adalah dipimpin oleh Tuhan dengan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan yang Allah berikan, atau saudara bersikap seperti orang berdosa itu. Kerja habis-habisan dan seterusnya. Berjuang habis-habisan. Tapi saudara kehilangan kenikmatan itu. Kehilangan makna hidup itu. Saudara, ini sesuatu yang merupakan kalimat penutup daripada Pengkhotbah pasal 2 untuk membawa saudara memikirkan tentang 2 kelompok manusia yang ada di dunia ini dan menggambarkan yang satu menikmati makna hidup yang sejati, yang lain tidak menikmati makna hidup yang sejati sekalipun punya harta kekayaan, sekalipun punya kelimpahan. Orang yang dikenan Allah. Saudara, ini sesuatu yang penting sekali. Jadi kalau di dalam kacamata daripada pengkhotbah, makna hidup yang sejati ditemukan hanya di dalam Tuhan saja dengan pemikiran-pemikiran yang tadi saya berikan. Keempat, di dalam kalimat-kalimat ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26, di situ juga menggambarkan kenikmatan bersyukur atas anugerah kebaikan Tuhan. Kalau kita baca dari pasal 1, kemudian pasal 2 sebelum dari ayat yang ke-24 pasal 2, saudara akan ketemu realitas yang terbalik. Realitas yang terbalik di mana ada hal-hal yang tidak baik yang kita alami yang tadi saya sudah jelaskan. Yang merupakan situasi yang menggambarkan kita kehilangan makna hidup. Tetapi seorang yang diberikan hikmat, pengetahuan dan kesukaan mampu memandang kehadiran Allah dan menikmati kehadiran Allah dan memberikan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan di tengah-tengah realitas yang terbalik itu. Seorang penafsir menulis begini, pengkhotbah tidak dibutakan dengan keindahan dunia yang Tuhan ciptakan. Atau menyebabkan dia meremehkan karunia yang baik yang Tuhan Allah berikan. Seperti makanan, minuman, kepuasan karena kerja keras. Tetapi justru pengkhotbah di tengah-tengah realitas yang terbalik itu, dia mengakui dengan penuh kerendahan hati. Dan dia kemudian melihat akan kebaikan demi kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi atau realitas yang terbalik itu. Bapak Ibu, kenikmatan menghasilkan ucapan syukur. Kenikmatan dalam Tuhan karena punya hikmat, punya pengetahuan dan kesukaan menghasilkan ucapan syukur. Sekalipun realitas yang kita alami adalah realitas yang tidak ideal. Itu yang disebut dengan menemukan makna hidup. Bahkan melampauinya. Melampaui saudara.
Keadaan masih sukar, keadaan masih kekurangan. Tetapi saudara bisa melampaui, saudara bisa bersyukur di tengah-tengah keadaan yang sukar itu. Itu yang disebut dengan melampaui. Tetapi untuk melampaui, saudara harus mulai daripada Tuhanmu. Tidak ada kenikmatan di luar Tuhan. Maka ucapan syukur bisa ada jika saudara menikmati segala sesuatu di dalam Tuhan. Entah dalam kekurangan, entah dalam kelebihan. Dan terakhir, pengkhotbah memberitahukan kita bahwa makna hidup sejati ditemukan di dalam jiwa yang takut akan Allah. Kalau kita lihat kalimat segala sesuatu adalah sia-sia, seolah-olah itu kalimat pesimis. Tetapi saudara pandang dari sudut pandangnya pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia, mendorong manusia untuk berlindung kepada Allah saja. Mencari Allah di tengah-tengah kesia-siaan hidup. Memberikan diri saudara kepada Tuhan sebagai batu karang, tempat saudara berlindung dan minta pertolongan kepada Dia. Maka kata takut akan Allah itu sesuatu yang begitu penting. Kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-14. Pengkhotbah 3 ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Kalau dibilang apa yang Allah tetapkan itu tetap, tidak bisa kurang dan tidak bisa ditambah. Itu bicara mengenai kedaulatan Tuhan. Dia pegang kontrol, Dia yang atur segalanya. Gak bisa tambah, gak bisa kurang. Sesuatu yang sekali lagi ada dalam kendali Tuhan. Tapi saudara yang saya lihat bahwa Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Saudara, istilah takut akan Dia itu bicara mengenai hormat kepada Dia dalam segala hidup kita. Dalam seluruh bidang kehidupan kita. Menghormati Allah dengan mengakui sekali lagi kedaulatan Allah, pengaturan Allah, pendistribusian segala sesuatu yang kita punya. Pengaturan yang Allah berikan bagi kita, apa saja besar dan kecil, Allah pimpin saudara untuk kemudian dapat menikmatinya. Maka istilah takut akan Tuhan berbicara mengenai jiwa yang telah diperbaharui oleh Allah. Hati, pikiran, perasaan, kehendak manusia yang telah diperbaharui oleh Allah. Sehingga dia ketika berada dalam situasi dunia yang terbalik ini, ya, realitas yang terbalik ini, dia tetap dapat menikmati Tuhan, menikmati kehadiran Allah dan pimpinan Allah dalam kehidupan. Saudara, ini yang disebut dengan makna hidup yang sejati. Takutlah akan Tuhan. Hormatilah Allahmu. Dan disinilah saudara saya akan menikmati sekali lagi hidup yang berkelimpahan. Bukan karena kita punya banyak, tetapi kelimpahan yang Allah berikan di dalam kehidupan rohani kita maupun di dalam kehidupan fisik kita. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat engkau dan saya semakin lagi mengarahkan hati kita, pikiran kita dan hidup kita kepada Tuhan saja. Sehingga kita dapat melampaui kesia-siaan hidup ini dengan tetap memandang kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih. Oleh karena Engkau adalah Allah kami yang telah menciptakan segala sesuatu. Bahkan Engkau mengizinkan kami berada dalam seluruh kehidupan dunia ini yang telah jatuh dalam dosa. Bahkan diri kami sendiri yang adalah orang berdosa dan akan mengalami kematian akibat dosa kami. Tetapi kami bersyukur bahwa di tengah-tengah kesia-siaan hidup, Engkau hadir dan memberikan pengharapan kepada kami. Engkau menjadi pusat hidup kami yang menata kelola, mengatur ulang kehidupan kami. Sehingga kami dapat memandang kehadiran Tuhan, menikmati hidup ini dan bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan frustrasi, penuh dengan keadaan-keadaan sukar dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat melampaui hidup kami yang penuh kesia-siaan ini. Tolong kami supaya kami tetap memandang Allah kami, bahkan di tengah-tengah keadaan yang paling sukar. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Terima kasih Bu Grace buat penyampaian firman-Nya, sangat bersyukur ya. Tadi ya kita percaya bahwa semua yang kita lakukan adalah hanya berpusat kepada Kristus ya. Namun tidak bisa dipungkiri ketika kita memusatkan hidup kita kepada Kristus, yang namanya burnout, yang namanya kelelahan dan namanya kesakitan itu pasti kita rasakan. Baru setelah Bu Grace menyampaikannya, saya merenungkan memang
sebagai orang Kristen hidup kita memang harus sia-sia ya. Maksudnya hidup kita memang harus ditiadakan gitu. Karena saat ini saya bekerja Bu ya, bekerja di ya di pekerjaan yang baru di mana memang kita ini status kita satu kesalahan mungkin langsung hilang pekerjaan kita. Karena semuanya statusnya kontrak gitu. Tapi tadi ketika saya masuk situ saya memperkenalkan diri sebagai anak Tuhan dan saya memperkenalkan diri sebagai Gary I dan semua orang tahu Gary itu gerejanya Pak Tong dan artinya semua orang tahu nih gitu ya, bahkan orang-orang dari gereja lain. Jadi saya, itu gerejanya Pak Tong itu luar biasa gitu ya. Jadi, padahal saya cuma memperkenalkan diri ya, tapi mereka kenal Pak Tong. Jadi saya harus membuktikan diri saya bahwa ya saya anak Kristus datang paling awal, pulang paling terakhir. Bahkan ya ketika ada lemburan kita harus benar-benar aktif di situ. Artinya apa ya? Artinya bahwa ya kita harus menunjukkan bahwa orang Kristen ini nggak ngasal hidupnya, nggak ngasal pekerjaannya. Dan memang pada akhirnya ketika harus burn out, apakah kita harus ya menurunkan kualitas kita? Saya rasa tidak ya. Kita ya ketika ada istilahnya biarlah kita menjadi doulos gitu ya. Doulos itu ketika kita bekerja habis dan ketika kita lelah banget dan harus ada bekerja ya bukan ini ya membanggakan diri tapi bagaimana kita bekerja lagi. Ya artinya memang pengkhotbah ini merenung ya memang orang Kristen harus jadi sia-sia agar Kristus ditinggikan. Ya akhirnya ya menurut saya sih penghargaan bagi orang Kristen itu bukan berarti hidup kita menjadi berharga bagi diri kita sendiri ya, tapi bagaimana ya tadi ya, di bagaimana kita akhirnya bisa di dalam pekerjaan kita, saya yakin semua pelayan di sini pun bekerjanya habis-habisan ya. Uang kita juga habis ketika kita melayani sebagai kepanitiaan, tapi pada akhirnya bukan berarti kita harus ya bernor itu menjadi sesuatu yang berhenti gitu. Jadi terima kasih buat firmannya Bu Grace. Mungkin ini bukan bertanya ya, tapi tadi memang orang Kristen memang harus jadi sia-sia gitu. Bukan berarti kita harus jadi sesuatu yang ada gitu, tapi bagaimana Kristus ditinggikan. Mungkin dari saya itu sih, thank you Bu. Ya. Jadi ini pemaknaan kesia-siaan itu harus lihat dari perspektif yang positif ya Bapak Ibu ya. Jadi justru karena sia-sia itulah maka Kristuslah yang ditinggikan di sana. Itu maksudnya Pak Ardi begitu ya. Jadi pemaknaan kesia-siaannya ada di sana. Ada lagi yang lain? Ada? Baik, kayaknya semuanya aman aja ya. Sia-sia semuanya katanya. Ya? Oh ya silakan. Bu Grace, saya sering jalan gitu ya ke arah Jakarta Selatan, Pondok Indah gitu ya. Terus melihat siapa ya yang mengisi ini gitu ya. Dan seperti biasa Pak Abraham bilang ya si mbaknya gitu ya. Nah sebenarnya tragis gitu ya. Kehidupan manusia itu tragis. Tapi saat kita percaya bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dia ada panggilan buat kita. Sehingga saat kita menjadi berkat, bukan menyatakan ayam, tetapi dia gitu ya. Nah dalam melangkah, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya saat memberi, kita juga tahu orang yang paling berbahagia adalah orang yang memberi gitu ya. Sebenarnya di dalam inti firman Tuhan itu banyak makna-makna kehidupan yang sangat menguatkan kita sebagai orang Kristen. Sehingga kita berselang dengan jalannya waktu, kita akan mengikis semuanya melalui firman Tuhan. Sehingga saat kita berbahagialah orang yang senantiasa memberikan hidupnya untuk Tuhan gitu ya. Nah, untuk mempertahankan ini Bu, karena sampai dengan apakah iman itu dipertahankan? Jawabannya tentunya saat kita mati
atau saat Tuhan itu datang sebelum kita mati gitu. Nah untuk springnya gitu loh Bu, untuk menyemangati kita itu di dalam masa perjuangan, dalam hal menghadapi situasi, kondisi, tolong kami Bu, dikasih biar kita tetap semangat seperti pelari maraton di dalam dunia iman, perjuangan iman ini. Terima kasih. Ya, baik. Jadi yang dimaksudkan Bu Lin itu rumah-rumah besar yang ada di Pondok Indah. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah lihat ya, keliling-keliling rumah-rumah besar tapi isinya cuma pembantu di dalam. Tuan rumahnya mungkin saking punya banyak rumah yang banyak ya akhirnya ya begitulah ya. Artinya dia punya banyak tetapi dia tidak bisa menikmati semuanya juga. Di sisi yang lain, bagaimana saudara dan saya menikmati itu semua dalam perjuangan? Sebenarnya jawabannya tadi saya sudah katakan. Tidak ada yang bisa dinikmati di luar Tuhan. Sehingga kunci yang diberikan oleh pengkhotbah itu di dalam kata retorika itu. Kalimat retorika. Apakah kita bisa makan dan minum dan menikmati itu di luar dia? Jawabnya tidak bisa. Dengan kata lain pengkhotbah mau bilang bahwa kenikmatan sesungguhnya dan yang memungkinkan kita bisa berjalan tetap dalam iman kita dalam segala macam situasi yang terbalik tadi karena dosa dan seterusnya, itu karena kita di dalam Tuhan. Kuncinya cuma di situ. Pengkhotbah itu banyak membicarakan tentang realita kehidupan, tapi dia kasih kuncinya hanya satu. Di dalam Tuhan. Maka orang yang mau menikmati hidup dan memiliki makna hidup dan melampaui kesia-siaan, dia harus hidup takut akan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Begitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke. Baik, terima kasih Bu Grace. Saya mau tanya, sebenarnya di dalam realitas kehidupan, hikmat, pengetahuan, dan keberhasilan, anyway dunia juga melakukan itu. But dengan versinya dunia. Cuman memang tantangannya saya juga rasakan bagaimana memasukkan ke dalam 3 hal ini gitu ya. Nilai-nilai firman itu memang tidak mudah. Bahkan saya sempat merenung kalau mau jujur perusahaan-perusahaan besar ini dalam mereka achieve goals, ada nggak ya yang memang benar-benar mereka truly implement ini? Maksudnya hikmat, pengetahuan dan by the end ketika mereka berhasil, mereka benar-benar menikmati keberhasilan yang jujur gitu. Artinya bukan keberhasilan yang semu. Nah itu juga saya dalam perenungan, apa memang paradoksnya yang tetap bisa dinikmati tetapi di dalam very ya kesederhanaan itu dan tanda kutip mungkin kesusahan dan seterusnya gitu. Itu perenungan saya seperti itu. Jadi memang tantangannya bagaimana mungkin Bu Grace ada discuss gitu ya. Bagaimana mengiris antara hikmat yang kita pelajari ini dengan memasukkannya ke dalam dunia gitu ya. Ya tentu ini bergantung dengan kondisi atau konteks di mana Bapak berada begitu ya. Hikmat yang Tuhan Allah berikan tadi kan saya bilang tidak terpisah dari pengetahuan akan kebenaran dan itu diimplementasikan dalam kehidupan kita. Nah cuman sekali lagi waktu kita mengimplementasikan kita harus kenal konteks di mana Bapak berada. Perusahaannya Bapak bergerak di bidang apa dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil di dalam perusahaan bersangkutan. Nah kalau Bapak di dalam konteks itu Bapak lebih kenal. Dari situlah baru Bapak bisa menerapkan yang ini normatif ke dalam situasi. Begitu. Saya nggak bisa kasih metode detailnya karena sekali lagi konteks yang Bapak hadapi beda dengan misalnya yang kami hadapi. Nah, tapi secara prinsip Pak, misalnya dalam ekonomi, kita perlu menggali lebih banyak tentang etika ekonomi yang diajarkan oleh Alkitab. Sehingga ketika kita masuk ke dalam kebijakan-kebijakan ekonomi, tentu di situ kan ada trik-trik tertentu untuk misalnya memperkaya atau mendapatkan keuntungan tertentu di sana. Nah, hikmat Kristen adalah mengarahkan bagaimana kita merancang satu metode tertentu untuk pengumpulan misalnya keuntungan atau mendapatkan keuntungan. Kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Nah, itu yang dimaksudkan dengan firman memimpin, Pak.
kebijakan tersebut. Nah tapi sekali lagi Bapak pasti harus kenal konteksnya seperti apa dan etika misalnya etika ekonomi seperti apa di dalam konsep Alkitab bahwa kemudian kita bisa terapkan itu dalam situasi bersangkutan. Begitu. Karena sekali lagi masing-masing konteks berbeda dan masing-masing perusahaan punya pengambilan keputusan berbeda. Tetapi sekali lagi dalam konteks keputusan-keputusan itu kekristenan bisa memberi masukan-masukan penting. Begitu. Untuk supaya tidak mengambil keuntungan atau mendapatkan profit tertentu dengan jalan yang kotor, trik kotor, atau dengan cara manipulatif dan lain-lain. Begitu. Saya kira itu Pak, irisannya ada di sana. Begitu. Dan walaupun irisan itu ya pasti ada juga konteks di mana kita akan bersitegang dengan orang-orang yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip kebenaran. Tapi ya kita harus ambil langkah itu. Kira-kira demikian Pak. Ada lagi yang lain? Oh ya silakan. Mungkin saya punya sudut pandang lain Bu. Seringkali kehilangan makna hidup karena terlalu banyak jatuh ke dalam dosa yang sama. Jadi hidup kayak hampa. Kemudian sampai kapan jatuh ke dalam dosa ini? Mungkin sampai kapan jatuh ke dalam dosa-dosa ini terus gitu Bu. Maksudnya ini saya berbicara dosa yang sifatnya mengikat ya Bu. Tetapi ketika sudah sadar akan dosa yang seringkali membuat saya jatuh ke dalam dosa yang sama tersebut, yang mana itu membuat saya hampa, bagaimana keluar dari lingkaran setan tersebut? Apakah kita kurang motivasi ikut Tuhan, ataukah ikut Tuhan itu harus punya motivasi Bu? Oke. Kalau kita jatuh terus-menerus di dalam dosa yang sama, dan terus kita sadar, tapi kemudian kita jatuh lagi ya? Maksudnya begitu? Iya Bu. Dan dalam posisi itu kita kehilangan makna hidup ya, kehampaan terjadi atas hidup kita, itu maksudnya ya? Iya, iya. Ya. Salah satu alat setan untuk menghancurkan kita adalah saudara jatuh dalam dosa terus-menerus dan kemudian dia akan memberitahukan kepada saudara, iblis ini bekerja untuk mengatakan bahwa tidak ada pengampunan buat kita. Tidak ada pengharapan buat engkau bangkit. Itu salah satu cara kerja iblis untuk membuat engkau tetap ada dalam dosamu. Tapi kalau Tuhan menolong kita, maka itu berarti kesadaran akan dosa, kejatuhan terus-menerus di dalam dosa. Ini kesadaran kan ya. Tapi kalau hanya sadar dosa itu saja, ini bukan pertobatan. Maka harus ada yang kita sebut dengan pertobatan sejati di mana Allah hadir dan mengubah natur kita, mengubah jiwa kita. Begitu. Maka bukan saja sadar dosa, bukan saja akui dosa itu, tetapi benar-benar berpaling dari dosa itu, benci dosa itu dan tidak lagi melakukan dosa itu dan menggantikannya dengan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu. Kalau kita belum sampai kepada tahapan pertobatan ini, maka ya tadi kehampaan, kesia-siaan akan kita alami karena dosa kita sendiri. Itu otomatis akibat dosa demikian. Begitu. Tapi ingat bahwa pekerjaan setan pun dia akan peralat itu untuk membuat saudara kehilangan apa yang disebut dengan pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa Allah berkuasa untuk mengampuni saudara, berkuasa untuk memulihkan kita. Nah itu yang saya kira Sevanya perlu juga untuk sampai kepada tahapan yang demikian ya. Tapi tentu ini kita perlu waktu untuk pelayanan dan seterusnya, secara personal dan seterusnya. Ada lagi? Ya, Bu, silakan yang di belakang. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Grace. Saya mau mengaitkan apa yang tadi dikhotbahkan dengan pekerjaan yang tentang talenta. Ya, kan waktu itu Tuhan marah karena yang satu dipendam. Menurut saya kalau yang 5 hanya pulangin 4, Tuhan juga gak suka. Saya justru belajar dari Pak Tong, dari sejak mahasiswa, bagaimana stoicism filosofi yang dia lakukan. Dia memeras begitu keras dirinya untuk mencapai yang 5 harus dipulangin 5. Nah bagaimana kita bisa dapat, bagaimana pendapat Ibu tentang itu dan
bagaimana kita bisa men-squeeze diri kita sampai ke tahap yang ini loh, sampai sini yang Tuhan mau. Gitu. Itu aja Bu. Makasih. Ya, saya kira di dalam aspek pertanggungjawaban kita untuk talenta yang Allah berikan kepada kita, 1 talenta harus kembalikan 1, 2 talenta 2, dan itu pelipat gandaan kan ya. Saya kira di dalam tanggung jawab ini pengkhotbah tidak menentang. Pengkhotbah tidak menentang. Pengkhotbah justru memberikan apresiasi kepada kerja keras, jerih payah. Cuman yang dipersoalkan itu adalah ketika kita kerja keras dan kita kehilangan Tuhan. Jadi apa artinya pelipat gandaan talenta tanpa Tuhan? Bukankah itu kejahatan juga? Kita punya 5, kita kembalikan 5, tapi bukan untuk Tuhan. Itu kejahatan. Maka harusnya pelipat gandaan talenta itu dilakukan karena Tuhan dan untuk Tuhan. Begitu. Pengkhotbah sekali lagi tidak sedang mengkritisi jerih payah. Pekerjaan kerja keras harus dikerjakan. Tapi persoalannya adalah jerih payah atau kerja keras dilakukan di luar Tuhan. Bahkan hasil pekerjaan yang dilakukan di luar Tuhan itu kesia-siaan. Jadi percuma punya kelimpahan, percuma punya banyak. Tapi kalau Tuhan gak ada, percuma, sia-sia. Menjaring angin itu namanya. Begitu Bu.